Pernahkah kamu membayangkan seekor monyet yang lahir dari air sungai, ditinggalkan di hutan, tapi suatu hari membakar seluruh negeri Cina demi menyelamatkan ibunya? Inilah kisah Adoman, seorang kera yang bukan hanya penuh misteri, tapi juga menyimpan kekuatan dan cinta yang luar biasa. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tapi syarat makna tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi kejahatan. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus tumbuh dan bisa menghadirkan kisah-kisah hebat lainnya dari Nusantara dan dunia. Siapkan hati dan imajinasimu, karena kisah ini akan membawamu ke dunia yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Legenda Nusantara, monyet sakti yang membakar negeri demi ibunya. Dahulu kala, ada seorang raja bernama Lukman dan permaisurinya bernama Puteri Jumpa. Pada suatu hari, mereka menyeberangi sungai. Ketika itu, raja mengatakan kepada permaisurinya, "Engkau jangan berkumur-kumur dengan air ini." Rupanya, nasihat itu dilupakan oleh permaisurinya, sehingga ia berkumur-kumur dengan air sungai itu. Setibanya di darat, Puteri Jumpa memuntahkan air dari mulutnya. Dari air muntahan itu, lahirlah seekor monyet sebesar katak. Monyet itu selalu membuntuti mereka, kemanapun mereka pergi. Akhirnya, tibalah mereka pada suatu rimba belantara, yang tidak jauh dari kampung mereka. Pada saat itu, raja mengatakan kepada Puteri Jumpa, "Jika anak ini kita bawa ke kampung, kita akan malu dengan rakyat." Lalu Raja Lukman memanggil monyet itu, dan mengatakan, "Hai anakku, engkau kuberi nama Adoman. Sekarang, engkau tinggal di sini, dan nanti, sekali-sekali, kami akan melihatmu." Setelah itu, Raja Lukman dan Puteri Jumpa pulang ke rumah mereka. Puteri Jumpa adalah seorang wanita yang cantik jelita. Berita kecantikan puteri itu tersiar jauh ke negeri Cina. Maka, timbullah hasrat Raja Cina untuk merebut Puteri Jumpa. Kemudian, berangkatlah rombongan Raja Cina itu, lengkap dengan perlengkapannya, menuju istana Puteri Jumpa. Setiba di tempat itu, mereka segera menemui Raja Lukman. Lalu, Raja Lukman disihir sehingga tertidur, tidak sadarkan diri. Kemudian, Raja Cina berkata kepada Puteri Jumpa, "Wahai Tuan Puteri, aku datang menjemputmu. Seandainya engkau tidak menghiraukan permintaanku, istana ini akan kuhancurkan." Saat itu, terpikirlah oleh Puteri Jumpa, jika istana ini dihancurkan, aku pasti akan ditangkapnya. Lebih baik, aku turuti saja kemauan mereka. Lalu, Puteri Jumpa mengatakan, "Ampun daulat tuanku. Jika daulat tuanku bermaksud untuk menjemputku, aku pun telah bermimpi, bahwa daulat tuanku lah yang akan menjadi suamiku." Mendengar ucapan itu, giranglah hati Raja Cina itu, karena permintaannya telah disetujui oleh Puteri Jumpa. Lalu, Puteri Jumpa melanjutkan pembicaraannya, "Daulat tuanku, ibu saya pernah bernazar, bahwa kalau saya kawin, maka saya harus dibawa di dalam peti kaca. Peti itu harus dilengkapi dengan sebuah kunci, yang dipasang dari dalamnya, dan sebuah pisau kecil." Kemudian, Raja Cina cepat-cepat menuju ke kapalnya, untuk mengambil peti kaca. Setelah peti kaca itu dibawa ke tempat Puteri Jumpa, maka dengan licik, Puteri Jumpa mengatakan, "Saya segera akan turun dari istana, tetapi dengan syarat, bahwa tidak boleh seorang pun berada di dekat istana ini." Sesuai dengan permintaan Puteri Jumpa, maka Raja Cina bersama pengiringnya, berdiri kira-kira 20 meter dari istana itu. Lalu, turunlah Puteri Jumpa dari istana, bagaikan bidadari turun dari kayangan. Pakaian yang melilit tubuhnya, sangat indah dan menawan, karena kagumnya Raja Cina lalu mengatakan, "Alangkah indahnya puteri itu." Ketika Puteri Jumpa menginjakkan kakinya di halaman istana, ia langsung masuk ke dalam peti kaca yang telah disediakan Raja Cina. Lalu, dia menguncinya dari dalam.
Melihat Puteri Jumpa telah mengunci peti kaca itu dari dalam, Raja Cina pun berseru, "Hai Puteri Jumpa, kenapa engkau menggembok dari dalam? Segera bukakan peti itu. Jika pintu tidak dibukakan, peti akan kuhancurkan." Setelah itu, Puteri Jumpa segera mengambil sebilah pisau, lalu pura-pura menancapkan pada lehernya, seolah-olah ia hendak bunuh diri. Melihat gelagat demikian, dengan cepat Raja Cina melarangnya. Kemudian, Raja Cina mengangkat peti itu, lalu dibawa ke kapal. Rupanya, Puteri Jumpa memiliki seekor burung bayan, sejenis burung murai. Ketika bayan itu melihat Raja Lukman telah pingsan, sedangkan Puteri Jumpa tidak ada di istana, maka timbullah kegelisahannya. Lalu, ia segera mengintai di sekitar istana, dan melihat ke sana kemari. Akhirnya terlihatlah olehnya sebuah kapal sedang berlayar di lautan luas, maka terbanglah ia menuju ke kapal itu. Burung bayan lalu hinggap di kapal itu. Ketika Raja Cina melihat ada seekor burung, cepat-cepat ia mengambil selaras bedil untuk menembaknya. Puteri Jumpa melarang Raja Cina menembak burung itu, karena burung itu adalah mainannya. Kemudian Puteri Jumpa berseru, "Daulat tuanku harus jauh sedikit dari tempat ini, karena aku ingin memanggil bayan itu." Setelah dipanggilnya, bayan itu pun turun, lalu mendekatinya, sambil berkata, "Wahai Puteri Jumpa, untuk apa engkau panggil aku lagi? Bukankah kamu sudah memiliki Raja Cina?" Kemudian Puteri Jumpa menjawab, "Saya tidak mau dengan Raja kafir ini. Demi Allah, belum pernah badanku tersentuh sedikit pun olehnya." Kemudian, ia melanjutkan pesannya pada bayan, "Sekarang engkau cepat-cepat terbang ke istana. Ambillah minyak penawar, lalu, percikkanlah pada Raja Lukman, karena beliau telah disihir oleh Raja Cina, dan suruhlah beliau agar segera menjemputku kemari." Bayan tersebut ternyata melaksanakan apa yang dikatakan Puteri Jumpa. Setelah dipercikkan minyak penawar itu ke tubuh Raja Lukman, lalu Raja Lukman pun sadar. Setelah sadar kembali, beliau pun termenung sejenak, ketika melihat permaisurinya tidak ada lagi. Lalu bayan mengatakan kepadanya, "Kita beri rumah dijadikan pondok, kita berikan sawah dijadikan paya, kita berikan istri dijadikan jalang." Rupanya, Raja Lukman sangat marah mendengar ucapan bayan seperti itu. Kemudian, burung bayan menjelaskan, bahwa Puteri Jumpa telah diambil oleh Raja Cina. Barulah Raja Lukman menyadari apa yang terjadi terhadap dirinya. Akhirnya, Raja Lukman teringat kepada anaknya Adoman, yang telah ditinggalkannya dalam rimba. Kemudian, berangkatlah Raja Lukman menuju rimba, tempat anaknya ditinggalkan. Setibanya di sana, ia memanggil anaknya, si Adoman. Dengan cepatnya, si Adoman menemui orang tuanya sambil bertanya, "Apakah gerangan ayahanda datang kemari?" Lalu ayahnya menjawab, "Ibumu telah dirampas oleh Raja Cina." Mendengar itu memangislah si Adoman terseduh-seduh. Ia berjanji, akan menjemput kembali ibunya, yang telah dirampas oleh Raja Cina itu. Kemudian, ia memohon kepada ayahnya, agar mempersiapkan perbekalan, untuk keperluan dalam perjalanan ke negeri Cina. Lalu, Raja Lukman memerintahkan kepada pesuruhnya, untuk memotong beberapa ekor lembu, dan menanak nasi sebanyak 1 ton beras. Setelah itu, Raja Lukman memanggil Adoman untuk mengambil perbekalan yang dimintanya. Sebelum Adoman berangkat, ia mengatakan kepada ayahnya, agar ayahnya menyusulnya ke sana, setelah 20 hari keberangkatannya. Perbekalan yang disediakan itu, dimakan habis oleh si Adoman. Lalu ia berangkat menuju negeri Cina. Akhirnya, tibalah ia di negeri Cina. Di halaman istana Raja Cina, ada sebatang pohon mangga yang sudah ratusan tahun umurnya. Di atas pohon mangga inilah, Adoman berhenti, untuk mengadakan aksi pembalasan terhadap ibunya. Biasanya, setiap pagi, hampir 2 goni buah mangga yang berjatuhan ke tanah. Sedangkan, pada saat itu, rakyat negeri ini merasa heran, mengapa pagi itu, tidak ada sebuah mangga pun yang jatuh ke tanah. Rupanya, buah mangga itu, telah disikat habis oleh si Adoman.
Pada malam kedua, si Adoman menghabiskan lagi daun-daunnya. Keesokan harinya, rakyat dan Raja Cina makin tercengang melihat buah mangga beserta daun-daunnya telah habis. Kemudian, Raja Cina bersama rakyat melihat ada seekor monyet di atas pohon mangga itu. Lalu, Raja memerintahkan panglima-panglimanya untuk menembak monyet tersebut. Dengan lincahnya, Adoman menangkis serangan peluru Raja Cina. Akhirnya, Raja Cina memerintahkan untuk menebang pohon mangga itu. Setelah pohon mangga itu tumbang, barulah si Adoman dapat ditangkap. Bermacam-macam cara telah dilakukan untuk menganiaya, menembaknya, menumbuknya dengan lesung padi, membacoknya dan sebagainya. Namun, si Adoman tetap seperti biasa. Karena siksaan terhadap dirinya tidak tertahan lagi, kemudian si Adoman berkata, "Saya lebih baik mati daripada hidup. Cara yang paling mudah untuk membunuh saya adalah dengan mencari 10 gulungan kain putih, lalu lilitkan pada badanku. Kemudian siramlah dengan minyak kelapa, lalu bakarlah," kata Adoman. Apa yang dikatakan si Adoman dilaksanakan oleh pesuruh raja. Setelah badan si Adoman dibakar, sesuai dengan petunjuk yang telah diberikannya, lalu si Adoman melompat dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, kecuali di kota tempat tinggal ibunya. Akibatnya, semua kota dan kampung di negeri Cina terbakar habis, sehingga rakyat di negeri itu lari mengungsi ke hutan-hutan akibat ketakutan. Ketika si Adoman melihat kapal ayahnya sudah datang, segera ia menghampirinya, seraya mengatakan, "Ayahanda, kampung dan semua kota Raja Cina sudah Ananda bakar, kecuali kota tempat ibunda ditawan." Ayahnya, beserta pengiringnya merasa heran dan tercengang melihat ketangkasan anaknya. Selanjutnya, ia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, tidak usah ke sana, biarlah Ananda saja yang akan menjemput ibu ke istana Raja Cina." Lalu ayahnya menjawab, "Jangan. Biarlah kita berdua ke sana. Sesudah Ananda membuka pintu istana, ayahanda akan masuk ke dalamnya." Kemudian, Raja Lukman bersama anaknya berangkat menghampiri istana Raja Cina. Lalu, terjadilah pertempuran sengit antara mereka dengan Raja Cina. Dalam pertempuran itu, Raja Cina mati terbunuh. Setelah Raja Cina terbunuh, barulah Raja Lukman berhasil sampai di istana Raja Cina. Lalu, Raja Lukman menggedor pintu kamar Puteri Jumpa. Mendengar pintu kamarnya digedor orang, ia berseru dari dalam, "Siapa di luar?" "Saya dengan si Adoman datang untuk menjemputmu," jawab Raja Lukman. Setelah Raja Lukman berhasil membebaskan Puteri Jumpa, kemudian negeri Cina pun dikuasai oleh Raja Lukman. Setelah 6 bulan ia menguasai negeri itu, ia menyerukan kepada rakyat yang sudah kucar-kacir di negeri itu untuk kembali ke kampung halamannya. Akhirnya, Raja Lukman juga berhasil mengajak rakyat di negeri itu untuk memeluk agama Islam. Raja Lukman beserta Puteri Jumpa akhirnya kembali ke negerinya. Setiba di negerinya, Raja Lukman bersama permaisurinya, Puteri Jumpa, menetap di istana, sedangkan si Adoman kembali ke tempatnya di dalam hutan. Namun demikian, si Adoman sering juga pulang mengunjungi orang tuanya di istana. Tamat. Dari kisah Adoman, kita belajar bahwa kasih sayang dan keberanian bisa mengalahkan segala rintangan. Meski terlahir berbeda, Adoman membuktikan bahwa cinta kepada orang tua dan tekad yang kuat dapat mengubah nasib. Jangan pernah takut berjuang demi orang yang kita cintai, karena pada akhirnya, kebaikan dan keteguhan hati akan membawa kemenangan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang mendapat inspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.